Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa lahumul Fatihah. Summa ila wahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina tabi'atina wa nafa'ina wa akrim wa umman wa mushman wa alim wa ila rahim wa qadis wa madha wa rahmati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin din. La ilaha illallah wa lahumul Fatihah. Summa ila wahi masyayikhina wa nasabati wa jami'an al-duruki wa usulul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jalil wa sayyidina Syekh Nasrani bin Muhammad Usman Asy'ari radhiyallahu anhu. Syai'un la ilaha illallah wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'tazi bi khawli wa azzihi wa azizan wa kullu azizin bi izzatillahi ya'tazun. Ya aziz ta'aziztu bi izzatik fa huwa aziz la yadillu ba'da fa man yatazawwaju bi izzatik fa huwa dalil inna allaha qawiyyun aziz. Qala subhanahu wa ta'ala yang kami datangi para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, al-akhwas, kepada bacaan ibu al-muharram, Bapak Ustaz Muhammad Mabrur al-Mubarak Asos, Bapak Ustaz Muhammad Umar Habib, kepada seluruh tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan yang seluruh tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati, yang kami Ketua Yayasan Masjid Baitul Atim, pengurus Masjid Baitul Atim beserta staf-stafnya, jamaah salat subuh ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengalami pagi yang cerah ini tiada ungkapan yang pantas kita ungkapkan kecuali kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah taufiknya sehingga kita bisa dibangunkan dari tidur kita diberi kesempatan, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melangkah menuju Masjid Baitul Atim, yakni melaksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat, dan semoga
yang kedua dalam kitab ini ada dua perkara, yakni dua perkara tersebut tiada bandingnya, ya. Perkara yang paling agung yang tidak ada bandingannya yaitu faminhu khoslatani la syai' afdal minhuma al-iman billah wa naf'ul muslimin. Faminhu ini dari bagian bab ini, khoslatani ini dari dua perkara, la syai'in itu tidak ada perkara suatu apapun, afdal minhuma, ya, yang melebihi keutamaannya, ya. Perkara yang paling agung bahkan tidak ada yang melebihi keagungannya dari dua perkara tersebut, yakni yang pertama al-iman billah, ya. Al-iman billah wa naf'ul muslimin. Jadi yang pertama ini adalah al-iman billah, iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah ini adalah perkara yang paling penting dan perkara yang paling agung, bahkan sangat agung, karena syarat ibadah kita diterima oleh Allah itu salah satunya kita harus beriman, menuhankan Allah. Walaupun kita setiap hari ini kita melaksanakan kegiatan, kita melakukan kegiatan kebaikan, namun kita tidak iman, kita tidak mempunyai iman, maka di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Dan iman pun ini juga syarat untuk masuk surga, seperti halnya yang telah dilakukan oleh anak-anak al-miftahul jannah, ya. La ilaha illallah, ya. Jadi kalimat ini ketika diringkas, ya, ini adalah meyakini yang berhak disembah itu adalah Allah, ya. Jadi sehebat apapun, ya, kalau kita tidak beriman, ya, ini kita tidak akan masuk surga, ya. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini sungguh luar biasa, ya. Andaikan saja seumpama, ya, ada seorang yang tidak muslim, bahkan seseorang yang tidak pernah menuhankan Allah, ya, tidak mengenal Allah, dia selalu berbuat maksiat, ya, dia selalu melakukan dosa. Kemudian ketika di akhir hayatnya, ketika dia meninggal, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah ini semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kebalikannya, walaupun kita ketika hidup di dunia kita mempunyai amal yang baik, kita rajin bersedekah, ya, kita rajin menolong, kita saling tolong menolong kepada sesama manusia. Namun ketika kita di akhir ini kok kita ingkar, ya, kita tidak percaya dengan adanya Allah, ya, itu juga membuat bahaya. Bahayanya apa? Kita kalau sudah ingkar, maka amal yang sudah kita lakukan di awal tadi, kita berbuat baik, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi marilah kita tanamkan iman ini di dalam hati kita. Dan semoga iman ini selalu melekat sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita, ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan kondisi corona yang semakin merajalela, kita melihat berita adanya corona, kita melihat HP adanya corona, ya. Kalau kita masih mempunyai iman, ya, walaupun kita sudah tidak mempunyai pekerjaan, tapi kita mempunyai iman, patut kita bersyukur, ya.
kita masih diberi iman. Yang lebih bahaya lagi, ketika kita mempunyai pekerjaan yang sungguh luar biasa, kita menghasilkan uang, ya, tetapi kita tidak mempunyai iman. Nah, ini sangat disayangkan. Ya. Mending kita yang biasa-biasa saja, namun kita mempunyai iman. Ya. Seperti halnya Bapak Imam, ya, biasanya berdoa, ya, berdoa Allahumma timlana bi husnil khotimah, ya, dan juga Allahumma sabbit imanana, ya Allah tetapkanlah iman kami. Allahumma timlana bi husnil khotimah, ya Allah tutuplah umur kami dalam keadaan husnul khotimah, wala tahtim alaina bi su'il khotimah, ya. Semoga kita selalu diberi iman hingga akhir hayat nanti, dan ketika kita dipanggil oleh Allah ini dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sekarang apa itu husnul khotimah? Wa husnul khotimah? Husnul khotimah wa al-imanu billah. Ya. Yang dinamakan husnul khotimah itu adalah iman. Kita mempunyai iman kepada Allah. Ya. Maka dari itu marilah, ya, kita selalu senantiasa melafadzkan lantunan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga kita nanti ketika mau dijemput, ya, ajal kita mau dijemput ini dalam keadaan iman, kita bisa menyebutkan kalimat thayyibah, bahkan kita bisa mengingat kepada Allah, ya. Kalau zaman dulu ada orang yang sedang sakit, nah itu biasanya anaknya itu membimbing, ya, Pak, Bu, ayo nyebut, ya. Itu jadi sekarang jangan disebut. Nanti kalau Bapak Ibu disuruh nyebut, ya nanti nyebutnya cuma nyebut. Jadi marilah kita tuntun la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat thayyibah, atau bahkan mengingat kepada Allah, ya. Sekarang kalau masalah iman, Bapak Ibu ini kalau ditanya dengan masalah iman, Bapak beriman enggak kepada Allah? Bapak iman tidak? Beriman, ya. Iman ini jawaban yang orang yang mempunyai iman, ya. Misalkan kalau kita sudah dihadapkan dengan dua pilihan, ya. Misalkan kita ketika setelah sholat isya ini ada pengajian, kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai hobi untuk menonton bola, nah ini kira-kira milih mana? Kita memilih menonton bola atau kita ngaji? Nah, ini kita masih memilih untuk ngaji, ya. Ini karena kita belum diuji, ya. Kalau kita sudah diuji, misalkan kita ada ngaji, kemudian ada seseorang yang pesan, misalkan kita adalah sebagai pedagang, kemudian ada orang yang pesan nasi kepada kita, ya, Pak, ini ada pesanan, ini nanti sebelum sholat isya ini harus sudah selesai, ya. Kemudian padahal nanti, ya, ini ada pengajian. Ini kita memikirkan, pasti ini, ya, kita pasti memikirkan, ya, ini nanti ini iblis sedang menguji kita. Iblis itu membisiki kita, ngaji itu kapan aja bisa. Namun pesanan yang seperti ini itu jarang. Nah, ini mulai iblis ini menggoda kita, ya. Talbisul iblis, lembutnya godaan iblis itu seringkali logika kita itu membenarkan. Nah, dan setan itu mempunyai jurus juga, ya. Ketika manusia tidak bisa digoda dengan keburukan, ya, maka akan digoda dengan kebaikan. Oh iya, ya. Kita misalkan dipeseni nasi 100 kotak. Nah, ini kalau ada untungnya itu kita buat keluarga. Ini juga berpahala. Ya, ngaji itu kapan-kapan juga masih bisa. Nah, dari sinilah, ya, iblis itu membenarkan apa yang telah menjadi perasaan
perasaan kita. Kalau kita beriman, insya Allah kalau kita kuat, ya ini tidak akan bisa tergoda. Tuh. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang agung, ya, wa naf'u lil muslimin, ya, memberi manfaat kepada orang muslim. Ya. Cacatnya di sini adalah wanaf'u. Wanaf'u itu adalah memberi manfaat, bukan menerima manfaat. Nah, kira-kira kita pada saat ini kita lebih senang untuk memberi manfaat atau menerima manfaat? Ya. Kita, ya, khususnya kayak saya pribadi ini biasanya kita sering untuk memilih untuk menerima manfaat. Kita lebih senang untuk menerima manfaat. Ya. Memang kita sebagai manusia itu, ya, seperti itu. Hampir semua manusia itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena manusia itu diciptakan sudah seperti itu. Ya, sifat kita ada seperti itu. Ya. Dan manusia jadi mulia itu karena lil ilmi wal akhlak. Ya. Manusia itu jadi mulia karena ilmu dan akhlak. Ya. Maka di sini keutamaan kedua setelah iman adalah mampu memberi manfaat kepada orang lain atau sama muslim. Seperti halnya apa sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kita ini sering, ya, bahkan untuk memberi manfaat kepada orang lain itu adalah sangat berat sekali. Ya. Nah, contohnya saja ini kita ketika yang sudah mempunyai suami istri, ya, ini sering kali, ya, kalau masalah kopi, bapak yang sering suka kopi, suka teh, itu biasanya kita itu nyeduh sendiri atau minta diseduhkan oleh istri. Ya. Ya, sering kali kita menyuruh istri. Ya. Itu yang saya lihat, banyak yang saya lihat. Ya, juga ini adalah di kampung saya, ya, di kampung saya sana. Kalau di sini kurang tahu saya. Insya Allah di sini adalah membuat sendiri bapak-bapak ini. Ya. Ketika kita membuat kopi, kita disuruh, itu adalah bukan tanggung jawab seorang istri saja. Kita memberi, ya, kita ini memberi manfaat. Ya. Kita tidak hanya kita disiapkan oleh istri saja, namun, ya, kita untuk berlatih juga untuk mandiri. Ya. Jadi jika pengen, ya, jadi orang yang mulia, maka belajarlah kita untuk melayani. Ya. Orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu itu melayani dengan ilmunya, memberikan pencerahan, memberikan nasihat, bimbingan. Kemudian orang yang kuat, ya, orang yang kuat itu juga memberikan tenaganya. Ketika ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan masjid, ya, ini marilah kita berada di garda yang paling depan, karena kita hanya mempunyai tenaga. Kemudian orang yang kaya, ya, malah berdermawan kepada, ya, marilah kita salurkan. Ketika kita mempunyai harta, kalau kita kaya kita harus dermawan, kita harus saling memberi kepada orang yang kurang atau yang membutuhkan. Ya. Jadi di sini kata yang kedua setelah perkara yang agung yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua ini adalah wanaf'u lil muslimin. Kita memberi manfaat kepada orang muslim. Ya. Jadi an-naf'u itu memberi manfaat,
bukan juga mencari manfaat dan tidak menerima manfaat, apalagi sampai memanfaatkan. Ya. Misalkan ya, ini ada acara, misalkan yang paling dekat aja ini acara kurban itu hari raya Idul Adha. Ini bukannya kita ya untuk memberi manfaat, kita malah memanfaatkan, kita malah mencari saldo. Naudzubillah min dzalik ya. Kita jangan sampai terjadi ya. Kemudian sedikit mengutip bahwasanya cerita dari kitab ini ya, ini adalah kitab Nasaihul Ibad. Ini adalah karangan dari beliau Syekh Syihabuddin atau Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ini ada kitab ini namanya awalnya itu adalah Munabbihat 'alal isti'dad liyaumil mi'ad ya. Ini kitab ini mempunyai arti yaitu nasihat bagi hamba Allah ya. Kemudian nasihat ini ada bentuknya, ada dua, ada hadis dan ada makalah. Jadi hadis ini salah satu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian makalah ini adalah yang disandarkan kepada ulama bahkan sahabat. Nah, kemudian ada juga kitab ini biasanya ada matan dan ada sarah. Ya. Matan itu adalah yang kitab inti ya, atau karangannya dari Syekh Syihabuddin atau yang biasanya termasyhur ya, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Kemudian disyarahkan atau diperluaskan oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi atau Imam Nawawi Banten ya. Jadi riwayat dari sini Syekh Syihabuddin atau Ibnu Hajar al-Asqalani ini riwayatnya beliau adalah seorang yang masyhur, seorang yang terkenal ya. Dia mulai dari kecil ini sudah ditinggalkan oleh ayah ibunya ya. Ibunya itu wafat ketika beliau masih balita. Kemudian ayahnya itu wafat ketika beliau umur 4 tahun. Kemudian diasuh oleh kakaknya. Wah, umur 12 tahun beliau Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani ini sudah menjadi imam di Masjidil Haram ya. Kemudian pindah ke Mesir untuk belajar bersama dengan guru-guru yang lain, mencari guru lain ya. Kemudian dinamakan Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ini kenapa? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, Ibnu Hajar itu adalah anak batu ya. Ada yang mengatakan nisbatu ala makila illa jatin minal asjati kana mulaziman lisumti fasabahu bil hajar. Jadi kakek dari beliau Ibnu Hajar al-Asqalani ini seseorang yang pendiam ya. Jadi ngomongnya itu hanya sebutuhnya saja. Jadi kecuali dia untuk berzikir. Jadi dia sangat hati-hati ketika dia ngobrol ya. Ketika dia sangat menjaga sekali perkataannya. Ada juga yang menceritakan bahwasanya ini Ibnu Hajar ini adalah dia di pesantren. Namun cerita ini untuk kebenarannya atau hadisnya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak pada saat ini itu juga masih belum ada kepastian. Bahwasanya Ibnu Hajar ya, itu ketika masih kecil ya, ketika dia di pondok, ketika mondok, dia itu adalah sangat sulit untuk menerima pelajaran ya. Sangat sulit untuk menerima pelajaran ya. Dia tidak selalu paham ketika seorang guru itu menjelaskan ya. Kemudian beliau ini
kepada kiainya bahwasanya dia akan pulang, ya, akan pulang karena di pondok ini sudah di kita belajar itu sangat sulit, dia selalu tidak bisa. Akhirnya ya, seorang guru itu menjawab, ya, karena seorang guru, kalau guru zaman dulu ya, ini mempunyai basirah, ya, bahwasanya santri ya, itu besok akan menjadi orang atau tidak, ini akan menjadi tokoh atau tidak. Nah, kemudian guru tadi ngomong itu bukannya kamu tidak bisa, tapi bagaimana kamu kesehariannya. Dari kesehariannya kamu itu belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Akhirnya dia nekat, ya, dia sudah bulan niatnya untuk pulang. Nah, ketika pulang itu dia berteduh karena hujan, dia berteduh. Ketika berteduh itu dia melihat ya, ada batu besar yang di situ ada terjujur air. Ya. Nah, kemudian semakin lama batu yang kerasnya seperti itu bisa lubang karena air. Ya, dari situlah Ibnu Hajar ini memikir bahwasanya batu aja yang begitu kerasnya ya, ini bisa lubang karena air. Ya. Akhirnya beliau kembali ke pondok untuk melanjutkan belajarnya. Disitulah disebut bahwasanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia ada yang mengatakan bahwasanya itu cerita dari sebuah batu. Ya. Kemudian yang kedua itu ada Syekh Nawawi bin Umar Biljawi, atau bisa yang masyhur Syekh Nawawi al-Bantani. Ya, ini juga seorang tokoh ulama Indonesia ya, yang sungguh luar biasa. Ketika dia masih kecil pun juga ini sudah menjadi imam. Ya. Kemudian di umur ke-12 tahun ini sempat bertemu dengan ulama Banten ya, yang keturunan Nabi, yaitu Said Utsman bin Aqil bin Yahya al-Alawi. Ya. Nah, ini ketika Syekh Nawawi kecil ya, ini ketika bertemu dengan itu, ini ada permasalahan bahwasanya Syekh tadi ingin membangun masjid. Nah, Syekh kecil ini tahu tentang arah kiblat. Nah, arah kiblat ini masjid ini ya, itu kurang pas. Ya, maka dari itu akhirnya Syekh Nawawi ini menemui saya tadi ya, ngomong bahwasanya ini kiblatnya masih salah. Ya, saya tadi ngomong karena ini anak kecil. Ini anak kecil tahu apa? Akhirnya itu tidak menghiraukan. Akhirnya ya, ketika tidak menghiraukan, ya, Syekh Nawawi ini mendekat, kemudian menunjukkan jarinya, ya, menunjukkan jarinya. Dan itu terlihat ketika melihat telunjuk jarinya itu ya, itu terlihat Mekah ya. Jadi dia mempunyai keilmuan yang sungguh luar biasa. Jadi ketika melihat telunjuk jarinya ya, ini terlihat di Mekah sana. Subhanallah ini. Jadi itulah kedua dari riwayat pengarang dari kitab ini. Kemudian di dalam kitab ini juga ada yang menarik, bercerita tentang beliau Imam Ghazali. Ruwiyat al-Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'alallah. Ya. Jadi ketika Imam Ghazali ini sudah wafat karena dia adalah seorang wali ya. Ini ada yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan temannya atau wali juga ya. Dia bertanya ya, amal apa yang diterima oleh Allah ya. Jadi Imam Ghazali ini menjawab ya,
semua amal saya yang saya lakukan ya, ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Tetapi ada satu hal yang menjadi amal saya ini diterima oleh Allah, yaitu apa? Fatartal kitabah hatta ahatta khata rahmatan biha. Jadi ketika Al-Imam Ghazali ini menulis ya, kalau zaman dulu itu adalah tintanya itu adalah tinta dicelupkan. Nah, ketika Imam Ghazali itu menulis ya, ini ada seekor lalat ya, lalat yang hinggap di penanya tadi ya, diam kehausan. Jadi kalau zaman dulu itu pena itu bukan pena yang sekarang kayak langsung dituliskan, tapi dulu itu pakai pulpen yang dicelupkan. Ya, di situ ada lalat yang hinggap di situ. Ya, kemudian Imam Ghazali ini merasa kasihan kepada lalat tersebut, hingga akhirnya ya, karena dia merasa kasihan ya, akhirnya lalat tersebut minum air yang untuk buat nulis Imam Ghazali tersebut. Ya, disitulah dari rasa kasih sayang ya, dari rasa kasih sayang itu dari ekor lalat ini semua amal ini menjadi diterima oleh Allah ya. Jadi kita sebagai manusia biasa ini kita juga tidak bisa mengandalkan ibadah kita yang kayak khusyuk, kita selalu mengamalkan amal kita ya. Belum pasti amal kita itu diterima oleh Allah. Bahkan ada amal mungkin yang tidak kita sengaja, namun itu dicatat oleh Allah. Contohnya saja ketika Bapak Ibu semuanya ini ketika jalan kemudian melihat batu di tengah jalan kemudian disingkirkan, nah, itu mungkin di hadapan Allah itu sungguh luar biasa, karena tanpa disadari mungkin kalau seperti itu tidak ada rasa pamrih atau apapun. Ketika ada seorang yang datang ke masjid kemudian sandalnya itu ditata ya, mungkin hal-hal yang seperti itulah ya, yang tidak kita sadari, dan itu amal tersebut akan diterima, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga apa sedikit yang saya sampaikan ini benar-benar ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan iman Islam kita, dan semoga kita kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.